Kriteria pemilihan judul. Judul adalah kepala suatu keterangan. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang pertama, penelitian eksperimen, ketersediaan waktu, kesulitan penelitian, ketersediaan subjek, pengukuran, ketersediaan peralatan, etika penelitian. Yang kedua, penelitian R&D. Kriterianya yaitu yang pertama, harus berorientasi pada persoalan praktis. Yang kedua, peneliti harus mampu memberikan tindakan terencana sesuai dengan ide yang akan dijadikan sebagai judul. Yang ketiga, menggunakan langkah berpikir reflektif. Yang keempat, harus mencakup analisis kebutuhan. Yang kelima, adanya ketersediaan SDM yang kompeten. Yang keenam, kecukupan waktu untuk mengembangkan judul. Yang ketiga, penelitian PTK. Kriteria yang pertama yaitu judul diperoleh dari permasalahan yang ditemui guru dalam kegiatan. Selanjutnya, pembelajaran berkonteks kelas, berlaku secara spesifik, ketersediaan waktu, berkonteks pada kasuistik dan kondisi, mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang keempat, penelitian korelasi. Kriterianya yaitu variabelnya lebih dari satu, memiliki dukungan empiris di lapangan, judul yang dihasilkan harus menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu angka, memperhatikan permasalahan yang butuh pemecahan masalah. Selanjutnya, ketersediaan ruang dan waktu. Yang kelima, penelitian deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Kriterianya itu berkaitan dengan masalah yang muncul secara deskriptif. Adanya ketimpangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ideal. Adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Memiliki subjek, tempat, ketersediaan waktu. Menjelaskan pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Pengertian masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Sugiono, masalah adalah sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Kriteria masalah yang baik yaitu yang pertama, ada perbedaan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, antara harapan dan kenyataan dapat diteliti melalui pengumpulan analisis data. Selanjutnya, mempunyai signifikasi, harus menarik sesuai minat dan kemampuan peneliti, sesuatu yang berguna untuk dipecahkan, masalah yang diselidiki dapat menghasilkan sesuatu yang baru, meyakini data yang dibutuhkan cukup dan relevan. Yang ketiga yaitu sumber masalah. Sumber teoritis dapat berupa buku, teks, jurnal, abstrak, laporan penelitian, pertemuan ilmiah. Sumber praktis, pragmatik, berupa pengalaman pribadi, peneliti, pemegang kekuasaan, pertemuan profesional, media massa. Yang keempat, menentukan masalah berdasarkan penyimpangan-penyimpangan di tempat peneliti. Dilakukan untuk mencatat penyimpangan. Dalam hal ini, penyimpangan dimaksudkan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Melalui cara ini, peneliti akan mendapatkan banyak informasi mengenai penyimpangan yang ada di tempat peneliti. Berdasarkan pemahaman teoritis, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan diangkat dalam skripsinya. Setelah menentukan topik, peneliti melakukan pengamatan. Selanjutnya, dasar-dasar menyusun latar belakang dari berbagai aspek. Latar belakang menggambarkan permasalahan yang ada pada penelitian yang mengacu pada literatur atau penelitian terdahulu. Yang pertama, aspek filosofis, yang mana klasifikasi tentang hakikat keberadaan penelitian pendidikan, fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. Aspek yuridis, yaitu bagian yang menggunakan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan, yaitu mampu menyelesaikan ketidaksesuaian antara normatif berupa kondisi yang seharusnya ingin dicapai secara ideal
dan empiris. Aspek normatif sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisis data. Yang ketiga, aspek historis, yaitu berupa kejadian yang terjadi di masa lalu menghasilkan efek pada masa sekarang dalam melakukan penelitian. Yang keempat, aspek empiris, yaitu berupa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal. Pada aspek ini akan tergambar ketimpangan antara normatif dan empiris, sehingga permasalahan yang diangkat dan dijadikan topik masalah penelitian. Prosedur mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Langkah identifikasi masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, yaitu yang pertama penelitian eksperimen, yaitu dengan menurunkan masalah dari teori yang sudah ada, melihat proses pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak, melakukan pemilihan kelas yang mendapatkan perlakuan dan kelas kontrol, melakukan observasi langsung di lapangan. Setelah observasi, peneliti hendaknya menghubungkan masalah yang ada dengan teori yang ada, mengurutkan masalah yang diperoleh dari yang ringan, jarang terjadi bahkan masalah yang berat. Yang kedua, penelitian R&D, menentukan masalah yang ada, problem, masalah diturunkan dari latar belakang penelitian, mengetahui dengan jelas objek penelitian, mengidentifikasi sumber masalah yang akan dijadikan masalah penelitian R&D, menciptakan kalimat isu atau permasalahan. Yang ketiga, penelitian korelasi, merumuskan masalah yang ada di latar belakang penelitian, dan mengidentifikasikan masalah diperoleh dari hal yang ringan terlebih dahulu, menghubungkan masalah antara variabel yang satu dengan yang lain, mengidentifikasi sumber masalah, lalu menciptakan isu yang akan dijadikan permasalahan. Yang keempat, penelitian kepustakaan, mengetahui latar belakang diadakannya penelitian, dari latar belakang identifikasi masalah yang diangkat sesuai kriteria kepustakaan, mengidentifikasi sumber masalah, menentukan isu permasalahan. Yang kelima, itu penelitian deskriptif, memperhatikan dengan seksama latar belakang masalah, menentukan masalah yang ada, memperhatikan keterkaitan variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, penelitian PTK, di mana menuliskan semua hal yang dirasakan, memerlukan perhatian atau memiliki dampak. Yang ketujuh, penelitian mix, sekuensial, dan struktural, memperhatikan terlebih dahulu latar belakang masalah, menuliskan semua masalah yang dirasa perlu diperhatian, melakukan pengamatan secara langsung kepada objek, mengklasifikasikan masalah. Selanjutnya, menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar memudahkan peneliti dalam membahas sehingga tujuan pendidikan tercapai. Yang pertama, penelitian eksperimen. Peneliti dilakukan pada siswa kelas 4 MI tahun pelajaran 2019-2020 pada mata pelajaran IPS. Keaktifan belajar siswa yang mempengaruhi pertingkatan keaktifan dalam belajar indikator keaktifan siswa, indikator hasil belajar siswa, menggunakan metode pembelajaran guide not talking untuk meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua, penelitian R&D. Penelitian dibatasi hanya pada pengembangan alat peraga domino, materi yang digunakan pada materi pecahan senilai kelas 5 SD. Alat peraga yang dikembangkan hanya sampai tahap uji coba terbatas, dilakukan terhadap kelompok kecil, diakhiri dengan revisi desain. Yang ketiga, penelitian korelasi. Masalah minat siswa kelas 5 SD Negeri 66 Kota Bengkulu terhadap pembelajaran matematika dilihat dari hasil skor minat belajar siswa. Dibatasi pada kemampuan siswa yang diperoleh dari penilaian aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik dilihat dari nilai ulangan matematika. Yang keempat,
penelitian deskriptif kuantitatif, aspek yang berhubungan dengan pengaruh gadget bagi siswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemik COVID-19 di kelas 5 SD Negeri 124. Selanjutnya, rumusan masalah dari berbagai jenis penelitian deskriptif, asosiatif, komparatif. Yang pertama, masalah deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan suatu permasalahan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih, atau variabel yang terdiri sendiri. Contohnya, seberapa tinggi efektivitas penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran. Yang kedua, masalah asosiatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih bentuk hubungan. Bentuk hubungan yaitu yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh permasalahan asosiatif yaitu yang pertama simetris, adakah hubungan antara banyaknya peminat masuk PGSD UPI dengan panen raya masyarakat petani? Yang kedua, contoh kausal, seberapa besar pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari suatu sekolah? Yang terakhir yaitu interaktif atau timbal balik. Yang ketiga, masalah komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara guru sekolah swasta dengan guru sekolah negeri? Selanjutnya, tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, penelitian eksperimen. Tujuannya untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penerapan metode mengetahui besar peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa yang terjadi dalam pembelajaran IPS. Yang ketiga, mengetahui keterlaksanaan pembelajaran IPS di kelas 4. Yang kedua, penelitian R&D. Tujuannya untuk menghasilkan alat peraga domino pelajaran matematika materi konsep pecahan. Yang kedua, mengetahui kelayakan alat peraga ditinjau dari aspek kevaliditas atau kepraktisan. Yang ketiga, penelitian korelasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara minat belajar matematika dengan hasil belajar matematika peserta didik di kelas 5 di SD Negeri 66 Kota Bengkulu. Yang keempat, penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh gadget bagi siswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemi di kelas 5 SD. Kedua, untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemanfaatan gadget dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya guru dan kepala sekolah menanggulangi hambatan. Yang keempat, penelitian PTK, yaitu bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa melalui metode START pada pembelajaran tema 6 tema 1. Selanjutnya, kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan. Itu sebagai peta yang dapat mendeskripsikan mengenai keadaan pendidikan, mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya mengenai kemungkinan hambatan yang dihadapi, sebagai bahan dasar untuk menyusun suatu kebijakan, bahan dasar dalam strategi pengembangan pendidikan, sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan dalam peralatan, pembiayaan, dan tenaga kerja yang memiliki peran dalam keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, spesifikasi produk. Yang pertama, karakteristik produk yang dapat semua identitas tentu yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Produk yang dimaksud digunakan untuk memecahkan masalah dalam pelatihan, pembelajaran, dan pendidikan. Media pembelajaran disajikan dengan pendekatan PBL. Dalam media pembelajaran kartu domino ini, pembelajaran dikembangkan membuat intro, pendahuluan isi berita,
membaca teori deskripsi serta latihan bersama. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi dalam pengembangan asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, dan data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan.